Dan memasuki libur tahun baru ini, seperti apa aturan yang diterapkan Dinas Kesehatan untuk menekan kasus baru COVID-19? Tadinya kita ikut aturan Kemenkes akan ada disamakan level 3 semua. Tapi ternyata mungkin kementerian yang di pusat dan lain-lain melihat perkembangan kasusnya ini kan agak melandai bahkan turun ya. Kita aja udah 3 hari nih kosong. Apakah yang diterapkan Dinas Kesehatan dan juga pemerintah saat ini sudah tepat atau seperti apa? Saya kira sudah pas, dan ini akan sukses apabila kita bekerja sama dari semua stakeholder. Misalnya vaksin tadi, tugas pemerintah dalam memberikan kebijakan, kami yang anggota dewan memberikan edukasi kepada masyarakat. Pemirsa Pilar TV Entertainment, berjumpa kembali bersama dengan Nova Marisa kali ini di Bicara Fakta. Dan saat ini kita sudah berada di penghujung tahun 2021, namun masih berada di situasi pandemi yang jika kita flashback ke belakang ada banyak sekali kejadian-kejadian yang bisa kita jadikan pelajaran ke depannya. Dan tentunya Dinas Kesehatan Provinsi Lampung menjadi lokomotif utama dalam menggerakkan seluruh instrumen kesehatan menghadapi badai pandemi ini. Dan pemirsa, untuk mengetahui bagaimana sebenarnya penanganan pandemi COVID-19 di Lampung, saat ini sudah hadir di studio narasumber yang akan kita ajak berbincang-bincang. Dan salah satunya adalah sosok yang mungkin sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Lampung, karena beliau selalu memberikan informasi-informasi terupdate mengenai informasi COVID-19. Ya, siapa lagi kalau bukan Bunda Dr. Haja Rehana Emkes, selaku Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung. Apa kabar Bunda? Alhamdulillah baik. Assalamualaikum Mbak Nova. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selain Bunda Rehana, saat ini juga sudah hadir yaitu Bapak Yanuar Irawan SEMM selaku Ketua Komisi 5 DPRD Provinsi Lampung. Apa kabar Pak Yanuar? Alhamdulillah sehat, Mbak Nova. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Tentunya terima kasih untuk Bunda dan juga Bapak Yanuar sudah sempatkan hadir di studio Pilar TV di sela-sela kesibukan yang padat ya. Oke. Dan pemirsa serta Bunda dan juga Bapak Yanuar, tema kita kali ini adalah melihat lebih dekat penanganan COVID-19 di Lampung. Mungkin masyarakat kali ini merasakan perbedaan bagaimana suasana pandemi di awal-awal kemunculannya dengan saat ini. Dan saat ini dirasa sudah sedikit mereda karena masyarakat sudah terbiasa dengan kebiasaan baru dan juga sudah mengetahui apa yang harus dilakukan dan juga tidak harus dilakukan dengan menjaga protokol kesehatan. Namun Bunda mungkin bisa diceritakan bagaimana penanganan kesehatan saat awal-awal pandemi melanda di Lampung. Tentu masyarakat juga perlu tahu kerja keras jajaran Dinas Kesehatan dan juga tenaga medis sejak awal pandemi. Ya, terima kasih Mbak Nova. Saya akan cerita jadi flashback ke belakang. Ya, Provinsi Lampung pertama sekali dinyatakan ada yang positif itu tanggal 18 Maret 2020. Ya, yang sebelumnya kita sudah mendengar di Jakarta sudah ada yang positif. Ya, kita masih tenang-tenang tuh ceritanya ya, maksudnya mudah-mudahan nggak masuk Lampung lah gitu. Ternyata pada tanggal 18 Maret 2020 ada yang positif satu, saya ingat namanya Pak Amin, pasien kita pertama. Beliau adalah dari klaster pertemuan pendeta-pendeta waktu itu di Bogor. Nah, jadi tentu saja setelah itu kita mendapat arahan dari kementerian dan juga ketua satgas kita adalah Bapak Gubernur Provinsi Lampung, Bapak Insinyur Arina Junaidi. Langsung kita membentuk pertama adalah SK yang menyatakan bahwa ini adalah darurat medis ya. Nah, itu mulai yang pertama tentu pemerintah tugasnya 3T dan I. Melakukan testing, lalu kalau ada yang positif harus di tracing, lalu bagaimana yang positif itu dilakukan isolasi, yang kontak erat harus dikarantina, lalu mempersiapkan juga rumah sakit ya. Kita punya 81 rumah sakit
Namun saat itu yang pertama 36 rumah sakit yang melayani COVID, akhirnya berkembang menjadi 53 rumah sakit melayani COVID dengan 2.000 tempat tidur untuk pasien isolasi. Nah, terus kita juga mulai kita siapkan treatmentnya, ya, terapinya, tempat-tempat isolasi. Pertama awal itu mandiri kan, jadi di rumah. Kalau yang OTG kita isolasi di rumah. Lalu setelah itu dengan berjalannya waktu, ternyata ada arahan Presiden isolasi harus terpadu, tidak boleh lagi secara mandiri karena dikhawatirkan jika di rumah itu ada yang usia rentan, balita atau neneknya, kakeknya itu sangat rentan untuk tertular. Nah, akhirnya tugas pemerintah tetap sampai sekarang tetap 3T dan I itu tidak berhenti. Kita melakukan tes, tracing, kalau ada yang positif langsung di tracing. WHO ingin satu orang kita mencari kontak erat tuh sampai 30 orang. Kalau Kemkes cuma 15 orang, ya. Tapi kita berusaha mencari. Nah, kadang-kadang memang ada sulitnya juga dalam tracing ini. Ada yang tidak mau mengakui, ada ya serba memang pada awal itu semuanya lelah. Tapi Pak Gubernur mengatakan tidak boleh lelah, harus semua semangat. Ya sudah, kita bekerja, alhamdulillah bahu-membahu dengan semua pemerintah kabupaten kota tentunya, karena wilayah yang punya itu kan kabupaten kota, kita tidak punya wilayah. Kita 15 kabupaten kota punya wilayah kita. Nah, protokol kesehatan mulai ditegakkan. Tentu sebesar masyarakat mungkin ada yang percaya, ada yang tidak ya dengan COVID. Kadang-kadang masih nggak mau pakai masker ya, dengan awal-awal itu menganggap aduh ini ada apa enggak COVID-nya gitu ya. Nah, terus belum ada, waktu itu belum ada vaksinasi ya, masih kita. Nah, itulah di awal-awal itu memang masih beraba-raba dan pandemi itu tidak ada yang mengira dan bagaimana kita. Belum ada kasus. Iya, pandemi itu kan 100 tahun sekali, Mbak. Jadi yang mungkin ya kita ini alhamdulillah bisa mengalami pandemi. Katanya sih 100 tahun lagi gitu nanti akan ada lagi. Nah, itu di awal-awal, tapi tetap dengan arahan dari Kemkes kan, setiap saat kita Zoom, kita Vicon, udah setiap hari itu tanpa istirahat, selalu jam sekian dengan Kemkes, jam sekian saya ke kabupaten kota ya, pokoknya kita semuanya komunikasi dan koordinasi kuncinya. Ya itu dalam awal-awal itu kerja kerasnya luar biasa ya Bunda ya. Nah, untuk Pak Yanwar sendiri nih, seperti apa Komisi 5 DPRD Provinsi Lampung melihat penanganan COVID-19 sejak awal pandemi hingga sekarang? Oh ya, terima kasih Mbak Nova, Bunda Rehana. Saya kira hampir sama lah suasana kebatinan kita semua, kami yang di DPR, karena kebetulan saya Ketua Komisi 5 yang bermitra dengan Dinas Kesehatan salah satunya, juga campur aduk, merasa lelah, capek, jenuh, kadang-kadang juga emosional itu terbawa. Kenapa? Tadi sampaikan oleh Bunda Rehana, ini sesuatu yang baru. Kita juga di tengah-tengah masyarakat kita ada dualisme, ada yang percaya, ada yang tidak. Posisi kami sebagai anggota DPRD berdasarkan Undang-Undang 23 tahun 2014, kami adalah bagian dari pemerintah daerah. Artinya tentu kami harus bekerja itu. Tapi di sisi lain kami adalah representatif dari masyarakat, sehingga kami harus berada di tengah-tengah memberikan edukasi. Namanya masyarakat ngelapor begini, kami dipersulit, misal segala macam, kan nggak bisa serta-merta kami memihak atau oh kamu yang salah, misal enggak, kami harus memberikan edukasi untuk memberi pengertian. Jadi cukup berat memang 2 tahun ini kita bergulat dengan kondisi ini. Tapi alhamdulillah seperti disampaikan Bunda Rehana tadi, kita punya tim yang solid. Ada Dinas Kesehatan yang dalam hal ini dipimpin oleh Gubernur. Nah, tim ini betul-betul solid. Saya melihat hikmah dari ini, ya ternyata kita jiwa gotong royong kita semua timbul di sini. Itu hikmah yang paling saya lihat, bahwa akhirnya nggak bisa kita egosentris itu kita pakai misalnya. Akhirnya kita harus betul-betul memang membutuhkan kerjasama antara DPR, pemerintah daerah, dalam hal ini misalnya dinas-dinas terkait, ini semua. Jadi keberhasilan ini dipimpin oleh Dinas Kesehatan, tapi ini kerjasama dari seluruh termasuk masyarakat. Ini kita harus apresiasi. Makanya ya, saya juga memberikan apresiasi kepada Bunda selaku Kepala Dinas Kesehatan. Artinya insya Allah lelah kita selama ini menjadi lilah lah. Gitu ya. Artinya kerja-kerja keras kita selama ini juga membuahkan hasil yang baik. Nah, kemarin saya
ketika misalnya pilar TV akan memberikan sebuah penghargaan kepada dinas kesehatan, saya pikir sesuatu yang pas dengan kinerjanya, karena saya tahu betul juga kinerja kita ini, termasuk Bunda Rehana ini. Kadang-kadang beliau tengah-tengah malam masih mengirimkan informasi ke saya, gitu kan, gitu. Ini Bunda ini nggak tidur apa gimana? Benar-benar kerja kerasnya terlihat ya. Malam. Tapi jadi kebiasaan. Dulu kita mungkin jam 12 sudah waktunya, tapi dengan adanya COVID kadang-kadang jam 12 kita masih di tengah-tengah masyarakat memberikan edukasi, dan ini sudah mulai mereda, tapi belum selesai. Belum selesai sepenuhnya ya. Harus kita tetap waspada. Oke. Ya. Dan tadi Pak Yanuar sempat sebutkan bahwa COVID-19 ini sudah memasuki tahun keduanya, dan walaupun sudah mulai mereda tapi belum tuntas 100% seperti itu. Nah, untuk kendalanya sendiri Bunda, apa sih kendala terbesar dalam penanganan COVID-19? Apakah karena anggarannya itu kendala, atau fasilitas kesehatannya, atau apa nih Bunda? Iya, kalau kendalanya yang paling utama pada awal-awal itu kita punya alat diagnostik tuh hanya satu Mbak ya, PCR. Kan diagnostik pasti saat itu belum boleh dengan antigen, harus dengan PCR. Nah itu kita punya satu-satunya, itu dibantu waktu itu oleh Kementerian BUMN Bapak Erick Thohir, memberi bantuan untuk Labkesda. Di Rumah Sakit Abdul Muluk kebetulan juga sudah ada satu. Nah itu yang membuat juga begitu sampel banyak sekali yang datang. Awal-awal kita belum punya alat, kita kirim ke Palembang. Ya, ke Palembang delaynya sampai 2 minggu. Akhirnya data kita kacau. Ya kan harusnya real time ya, misalnya hari ini diperiksa, hari ini jadi. Tapi dengan berjalannya waktu sudah ada PCR, ya alhamdulillah kita bisa berjalan. Itu kendala awal mungkin alat diagnostik tadi, tapi alhamdulillah sudah ada, kita bisa berjalan. Kalau anggaran alhamdulillah ini Ketua Komisi 5 ini sangat mensupport anggaran untuk COVID-19. Ya, jadi apa yang diperlukan rakyat itu harus kita siapkan, seperti mungkin alat diagnostik, lalu untuk tenaga kesehatan harus memakai hazmat untuk melindungi dirinya, ya semuanya yang harus dilakukan untuk melakukan pemeriksaan pasien, dia harus melindungi diri dia dulu toh. Nah kalau sudah pakai hazmat juga itu mungkin harus sebagian pakai pampers Mbak, karena nggak bisa buka-buka itu mau ganti hanya satu kali pakai ya. Iya, karena biaya satu kali pakai itu juga mahal. Saya lihat kalau di rumah sakit swasta di Jakarta itu pasien diklaim satu hari 1 juta lebih untuk pakaian APD lengkap, termasuk sepatu dan lain-lain. Nah, jadi kita usahakan berbicara sama nakes, mohon untuk bisa seminimal mungkin mengganti baju hazmat tersebut. Nah, kendalanya mungkin itu alat diagnostik, lalu juga yang paling berat oksigen, Mbak. Waktu tatkala kita kenaikan kasus sempat di ada kasus Juli, Agustus itu benar-benar saya merasa aduh down banget, tapi alhamdulillah Bapak Gubernur punya teman banyak, perusahaan-perusahaan membantu CSR-nya untuk kita dalam hal oksigen ya. Nah jadi itu semua yang paling berat memang Juli Agustus yang betul-betul saya merasa sangat tertekan ya sebenarnya dalam Juli Agustus 2021. 2021 ya. Jadi kita pernah sehari sampai 900 yang positif itu. Tapi ya alhamdulillah tempat tidur setiap rumah sakit sudah terisi sekitar 60%. Kita langsung meminta tambah ruang isolasinya. Tolong ditambah karena nanti jangan sampai bor kita sampai tinggi sekali gitu. Nah jadi itu yang oksigen, tempat tidur ya. Nakes kita juga kelelahan, banyak yang terpapar ya. Tapi ya semua itu alhamdulillah kita lalui seperti tadi kata Pak Yanuar, ya mudah-mudahan lelah itu bisa menjadi lilah ya, karena kita hujatan Mbak. Ya itu, ya tapi kita semua ya kok saya kalau dihujat berarti saya introspeksi. Apakah itu benar terjadi pada saya? Kalau tidak ya menjadi suatu ya suatu catatan gitu ya. Dan tadi disampaikan Pak Yanuar yang membantu tuh kerjasama semua, termasuk media. Ya, media itu makanya saya sampaikan kepada teman-teman media juga, tolong buat media itu yang menaikkan imunitas. Jadi jangan membuat berita yang membuat masyarakat itu down. Kalau dia down, akhirnya imunitasnya turun, gampang terkena COVID-19 ya. Jadi
memang kerjasama itu semuanya harus pentahelix ya, akademisi semuanya, media, jadi semua bekerja sama untuk menyelamatkan masyarakat Lampung terutama dari COVID-19 ini. Oke, seperti yang disampaikan Pak Yudon, gotong royongnya itu ya, Ibu ya. Nah, Pak Yudon, bagaimana pengawasannya? Tadi sempat disebutkan Ibu Rehana bahwa anggaran aman nih. Komisi 5 pengawasannya seperti apa? Ya, pertama kita memang kerja dalam keterbatasan semua, baik tenaga maupun anggaran, tapi tetap harus kita akomodir. Anggaran alhamdulillah selama ini tidak pernah menjadi masalah. Kenapa? Karena memang kita harus memprioritaskan sesuatu yang memang saat ini harus kita tangani, termasuk artinya anggaran untuk COVID-19. Kami berapapun yang diajukan oleh pemerintah tidak pernah kami bantah, hanya kami mengevaluasi benar nggak kegiatan ini secara real digunakan untuk kepentingan masyarakat. Itu bukan kepentingan kita orang per orang atau lembaga, itu kepentingan masyarakat. Karena kita tidak mungkin membebankan masyarakat dalam kondisi seperti ini, sehingga kami sepakat yang merupakan wakil rakyat, apapun yang dibutuhkan oleh pemerintah saat ini dalam rangka menangani itu, ya tentu kami harus evaluasi dengan objektif, tapi kami tidak pernah mempersulit itu. Bahkan terakhir saya yang mengusulkan kembali, walaupun ini sudah mereda, tapi tetap anggaran untuk COVID ini harus disiapkan. Siapa tahu waktu-waktu ini mendadak kita sudah siap semua. Kalaupun tidak terpakai, ya alhamdulillah, tapi paling tidak persiapan kita sudah ada. Nah, insya Allah juga sampai hari ini sekali lagi kita berdoa ini sudah mereda, tapi kita minta kewaspadaan kepada semua termasuk masyarakat, jangan sampai ini justru ya bertambah lagi, apalagi sudah ada Omikron. Ini udah baru dan ini varian baru dari COVID-19. Soal apakah kita yakin tidak, yaitu personal masing-masing, tapi paling tidak kita berikhtiar lah gitu ya. Ini bagian dari ikhtiar kita. Kita mari bekerja bersama, termasuk kami stakeholder yang memang membidangi itu, media kita juga berharap begitu. Ya kita berharap kalau ini juga bundanya sering-sering lah diajak oleh media supaya bisa memberikan informasi secara luas, karena kan orang berpikirnya beda-beda. Tapi kalau kita berikan informasi secara luas, kami juga misalnya, makanya saya sudah berapa kali juga diundang media manapun juga, saya tidak pernah menolak, karena pikir saya ini kesempatan untuk memberikan informasi secara luas, dan tidak mungkin saya, Bunda, dan teman-teman stakeholder ini mengklarifikasi satu persatu isu-isu itu. Tapi kalau teman-teman media bantu, dan ini memperingan kerja kita semua dalam rangka perbaikan dan ya untuk kesehatan masyarakat Lampung pada umumnya. Oke, nah pemirsa tadi sempat disinggung juga mengenai ikhtiar kita untuk terbebas dari COVID-19. Salah satunya adalah vaksin ya Bunda? Ya, betul. Nah vaksin sudah mulai merata hampir di setiap wilayah, bahkan juga sudah ada untuk anak-anak di bawah usia 12 tahun. Apakah vaksinasi ini memungkinkan Bunda untuk benar-benar dituntaskan di tahun 2022? Mengingat ini katanya belum merata nih Bunda. Iya, kalau untuk pengiriman dari pusat, alhamdulillah lancar sekarang. Di awal-awal memang sangat sulit, ya, dimana kita pernah urutan ke-34 dari 34 provinsi untuk vaksinasi. Kita berada di urutan terakhir. Iya, nah itu memang vaksin yang di drop oleh pusat itu sangat sedikit. Ya, jadi sasaran kita penduduknya itu sasaran kita 6 juta sekian, tapi dihitung ada penambahan 10%, 14 juta dosis yang kita butuhkan. Nah, saya sempat ya komplain juga ke kementerian, kalau distribusi vaksinnya tidak merata ya, jangan dinilai secara merata. Ya, jadi ya nilailah sesuai dengan apa yang kami terima, terus berapa persen yang sudah kami gunakan, itu fair artinya. Tapi kalau dinilai misalnya satu wilayah kasihnya 10.000, kami cuma 1.000, lalu pencapaiannya dihitung secara sama, itu kan tidak fair ya. Tapi alhamdulillah dengan kerja keras semua, kerja keras dari Bapak Gubernur bersurat ke kementerian, dari anggota-anggota dewan juga yang di pusat berusaha mengirim dari partai-partai itu untuk Provinsi Lampung ya, dan dari universitas juga berusaha yang lulusannya ya seperti ITB itu kan membawa vaksin juga ke sini. Lalu ada HIPMI juga
Apindo, itu banyak yang membantu kita, sehingga akhirnya alhamdulillah pasokan itu sampai hari ini kita sudah terima sekitar 10 juta dosis, jadi sekitar 72%. Nah, dan mudah-mudahan kita terus mengejar ikhtiar ini ya, untuk 2022 insya Allah mungkin bisa, karena vaksin pertama kita sudah pecah telur ya Mbak, maksudnya sudah yang diharapkan 70%, kita beberapa hari yang lalu vaksin pertama sudah sampai hari ini hampir 74%. Ya, jadi vaksin kedua kita lagi kejar karena masih 44% memang. Lansia yang seharusnya 60 kita baru hampir 58, sekian persen. Jadi mudah-mudahan di 2022 bisa terbentuklah herd immunity ya, mudah-mudahan kekebalan kelompok itu untuk di Provinsi Lampung. Jadi optimis ya Bunda, 2022 ya, kita tuntaskan. Ya, kalau melihat sekarang harus optimis karena sasarannya juga kita harus sudah punya. Lalu untuk tadi Mbak tanya vaksin 6 sampai 11 ya. Nah, vaksin 6 sampai 11 itu ada syaratnya Mbak. Syaratnya adalah tatkala suatu wilayah sudah mencapai vaksin pertama 70% atau lebih, lansianya 60%. Nah di Lampung ini yang sudah diberikan izin oleh Kemkes sebenarnya hanya 2, yaitu Lampung Selatan dan Mesuji. Tapi melihat situasi mencari sasaran yang pertama sekarang sudah sangat sulit nih. Ya, sudah susah. Akhirnya beberapa kabupaten door to door mencari sasaran vaksin pertama. Ya, akhirnya saya sampaikan ke teman-teman di kabupaten, ya sudah sekarang kalau sulit satu, kalau memang vaksin Sinovac kan 6-11 harus Sinovac, tidak boleh yang lain ya. Ya sudah, saya bilang silakan aja mulai untuk 6-11 dulu, daripada mereka juga pesimis, nggak ada yang kita buka gerai pun yang datang sudah mulai sedikit gitu kan. Ya sudah mulai saja dengan 6-11. Jadi seperti Kota Bandar Lampung ya, terus beberapa metro itu sudah melakukan beberapa waktu yang lalu untuk 6-11. Sasaran kita sekitar itu adalah 956.000 untuk yang 6-11 usia di bawah 12 tahun ya. Iya. Nah, karena memang vaksin ini di masyarakat semangat nih untuk vaksin, karena alasannya untuk keluar kota gitu ya, itu adalah salah satu syaratnya naik pesawat seperti itu. Nah, sekarang sudah memasuki libur Natal sudah lewat, tapi akhir tahun dan juga menyambut tahun baru 2022 nih Bunda. Dan memasuki libur tahun baru ini, seperti apa aturan yang diterapkan Dinas Kesehatan untuk menekan kasus baru COVID-19? Iya, tadinya kita ikut aturan Kemkes akan ada disamakan level 3 semua. Tapi ternyata mungkin kementerian yang di pusat, kesehatan, Departemen Dalam Negeri dan lain-lain melihat perkembangan kasusnya ini kan agak melandai bahkan turun ya. Kita aja udah 3 hari nih kosong. 0. Ya, mudah-mudahan hari ini saya belum dapat data karena nunggu dari new or record data. Jadi sekarang itu bukannya kita yang publish, tapi dari new or record data yang mengeluarkan. Jadi sudah tidak bisa kita manipulasi lah data itu, semuanya lab-lab. Sekarang kita punya 12 lab PCR. Jadi mereka yang 12 itu dan antigen masuk ke diagnostik juga saat ini. Nah, jadi itu langsung masuk ke NAR, dia connect ke NAR. Jadi langsung bisa menampilkan yang positif berapa hari gitu. Nah, jadi itu mungkin yang bisa saya sampaikan tadi untuk situasi saat ini sudah melandai, tapi tetap waspada. Apalagi Omicron itu kita juga pantau terus dengan pemeriksaan whole genome sequencing WGS. Kita sering mengirim ke pusat untuk melihat apakah ada mutasi gen. Tapi sampai hari ini alhamdulillah di Provinsi Lampung belum terdeteksi adanya Omicron sampai hari ini. Namun saya pesan kepada masyarakat juga, apapun jenis virusnya, kita tidak usah terlalu merasa khawatir ya. Yang penting protokol kesehatannya dijaga, terutama masker, dan kejar vaksinasi. Bagi yang belum vaksinasi segera, karena vaksinasi itu bisa membentuk antibodi untuk imunitas kita. Pak Yanuar, seperti apa nih? Apakah yang diterapkan Dinas Kesehatan dan juga pemerintah saat ini sudah tepat atau seperti apa? Iya, saya kira sudah pas, dan ini akan sukses apabila kita bekerja sama dari semua stakeholder,
Misalnya vaksin tadi, tugas pemerintah dalam memberikan kebijakan, kami anggota dewan memberikan edukasi kepada masyarakat. Dan kita juga berterima kasih nih pada korporat-korporat, misalnya mau masuk mall sekarang nggak boleh harus pakai aplikasi sehingga itu. Jadi yang tadi orang nggak mau vaksin, ya walaupun awalnya merasa terpaksa, tapi kan untuk kebaikan sendiri kan, bukan untuk kepentingan kita. Nah ini juga harus kita berikan apresiasi. Jadi misalnya mau masuk ini, bahkan kami beberapa waktu yang lalu di Jakarta, ada kawan saya, kita mau sholat Jumat nih, Bun. Kebetulan dia lupa nggak bawa handphone, nggak bisa masuk gitu loh. Artinya begitu ketatnya, padahal itu untuk urusan ibadah. Tapi ketika aturan, ya kita memahami itu gitu loh. Nah artinya sepanjang kita bekerja sama, insya Allah apa yang kita targetkan, dan ini untuk kepentingan, sekali lagi bukan untuk kepentingan kita orang per orang, tapi ini justru bagian dari usaha kita untuk melindungi masyarakat. Ada yang tidak setuju, ya silahkan saja. Karena kami tidak juga bisa bekerja sempurna dalam keterbatasan ini, kami akui. Boleh mengkritik, kami tidak juga anti kritik, tapi berikan juga solusi misalnya gitu ya. Jangan sampai hanya bisa mengkritik tapi nanti solusinya nggak ada. Sepanjang memang bisa memberikan solusi, ya kita pasti akan terima. Itu perbaikan terus buat kita. Kami juga di Komisi 5 setiap bulan juga secara internal mengevaluasi bagaimana sih perkembangan di daerahnya masing-masing, apa sih yang kurang, misalnya bagaimana pelayanan rumah sakitnya gitu. Itu semua kita evaluasi. Kita evaluasi secara internal di komisi kita karena kita yang menangani itu. Nah itu pun juga kita akui bahwa ini belum sempurna dan tidak mungkin akan sempurna gitu, tapi kita optimis suatu saat bahwa ini akan berakhir ya, dengan kerjasama dari kita semua, termasuk sekali lagi teman-teman dari media. Kita berharap juga supportnya kepada pemerintah daerah. Nah tadi sudah disebutkan juga, bahkan Bunda juga menyebutkan bahwa sekarang nih sudah 3 hari 0 yang positif nih Bunda. Jadi itu artinya kita sudah agak sedikit lega gitu ya mendengar informasi ini. Dan bahkan juga informasinya Lampung baru saja ditunjuk menjadi tuan rumah Muktamar NU yang ke-34, dan kabarnya tidak ada kasus positif yang didapat di acara tersebut. Sebenarnya seketat apa Bunda protokol kesehatan yang diterapkan di sana? Di setiap venue ada 6 venue pada Muktamar ini. Ya, jadi memang sangat berat bagi kami sebenarnya, terutama yang jajaran kesehatan, untuk mengamankan Provinsi Lampung ini dari para peserta Muktamar. Mudah-mudahan tidak terjadi klaster. Ya, jadi setiap venue itu ada Peduli Lindungi. Nah, jadi mereka harus lolos check-innya di Peduli Lindungi, baru bisa masuk ke venue. Ya, kalau tidak ada video di luar yang bisa mungkin mereka melihat bagaimana situasi di dalam. Nah itu yang pertama. Terus yang kedua juga, di setiap venue itu tatkala mereka itu memang belum membawa hasil PCR ya, karena RI 1 dan RI 2 harus PCR, tidak bisa dengan antigen kalau datang pada saat itu. Nah kita Provinsi Lampung waktu itu mensupport untuk regen daripada PCR untuk memeriksa semua peserta Muktamar. Nah, alhamdulillah sampai hari terakhir itu memang tidak ditemukan yang positif, termasuk juga antigen. Hari-hari selanjutnya ada venue-venue yang tidak ada RI ya, RI 1, RI 2, dia bisa pakai antigen. Nah, tapi alhamdulillah belum ditemukan ada yang positif. Namun perlu diingat, kita tetap pantau sampai 2 minggu. Ya, jadi 2 minggu ini bagaimana perkembangannya, kita berdoa mudah-mudahan tetap baik hasilnya, tidak mencemarkan nanti nama Muktamar, ada klaster Muktamar, kan tidak enak ya. Jadi mudah-mudahan semuanya berjalan baik, dan kami pengamanannya cukup ketat. Sampai hari ini pun kita masih melakukan tracing. Ya, jadi masih terus dipantau. Terus ya, terutama di close resident. Close resident itu contohnya pesantren-pesantren. Ya kan mungkin masih banyak yang tinggal di pesantren, itu kita pesan kepada kabupaten kota yang mungkin dekat pada venue-venue Muktamar, tolong dipantau close residentnya, lakukan cek
untuk antigen. Demikian, Mbak. Nah, jadi sebenarnya belum melegakan ya Bunda ya, mengingat ini baru beberapa hari acara tersebut berlangsung begitu. Tapi ketika ini didapatkan hasilnya 0 positif COVID-19, apakah karena memang masyarakat saat ini sudah memiliki herd immunity? Ya, herd immunity, kekebalan kelompok itu bisa terjadi dengan 2 cara. Yang pertama secara alamiah. Siapakah yang punya herd immunity alamiah? Itu adalah penyintas. Nah, biasanya kalau sudah sehat dari COVID, biasanya dia punya imunitas. Yang kedua, kita kejar dengan vaksinasi. Nah, jadi kalau ditanya apakah sudah terbentuk herd immunity, ya memang katanya jika 70% itu mungkin kekebalan kelompok bisa terbentuk. Namun kita saat ini sedang diadakan yang namanya zero survei. Zero survei itu untuk melihat antibodi dari masyarakat. Nah, jadi kita tunggu hasil zero survei yang dilakukan oleh Kemenkes. Memang ada 2 yang melakukan, untuk Jawa Bali itu yang melakukan Mendagri, banknya. Kalau ini kita di Lampung yang melakukan adalah dari Kemkes. Cuman memang tadi baru Vicon juga dengan Pak Mendagri, kita diambil hanya acak ya sampel hanya 3 kabupaten, kota, Bandar Lampung, Tanggamus, sama Lampung Tengah. Sedangkan kita punya 15 nih Pak Ketua. Jadi tadi saran Pak Mendagri, ada yang sudah di luar, yang di Jawa, Kediri, dia melakukan zero survei sendiri untuk melihat imunitas daripada antibodi masyarakatnya. Kalau ini yang dilakukan kan hanya melihat nanti hasilnya kabupaten kota. Nah, mereka itu melakukan, setiap kabupaten kota melakukan sampai ke tingkat kelurahannya. Jadi nanti mereka betul-betul bisa keluar untuk suatu anjuran. Kalau misalnya di satu tempat zero surveinya sudah tinggi, itu cukup, mungkin vaksinasi belum terkejar, dia kejar lansia saja, yang lain tidak usah. Jadi sudah ada kebijakan seandainya zero surveinya seperti ini optionnya, yang seperti ini. Nah, tapi tadi kita dengar bersama Pak Sekda, kita udah ketok palu gimana mau mengajukan zero survei. Jadi ya kita tunggu saja mungkin hasil daripada Kemkes untuk tiga kabupaten kota itu, yaitu di Bandar Lampung, Lampung Tengah, dan Tanggamus. Mudah-mudahan nanti hasilnya bagus. Ya nanti selanjutnya ya mungkin Pak Yanuar bisa memikirkan gimana anggarannya untuk misalnya kita mau melakukan untuk 15 kabupaten kota untuk melihat antibodi semua masyarakat kita gitu. Pak Yanuar mungkin bisa ditanggapi. Iya, sekali lagi pertama kami berkomitmen bahwa apapun itu yang menjadi kebutuhan rakyat, kebutuhan masyarakat, itu pasti akan kami support gitu ya. Termasuk kemarin ya tadi disampaikan muktamar. Di satu sisi muktamar ini adalah kerja berat untuk kita semua karena ini mengumpulkan orang banyak. Tapi di sisi lain kita nggak bisa menutup mata bahwa ini pemulihan ekonomi juga, ini harus kita ambil kesempatan. Berapa banyak provinsi yang mau mengambil ini, tapi kita ditempatkan di Lampung dan juga ini. Bayangkan saja menurut pengamat ekonomi dari Jakarta bahwa selama 3 hari muktamar NU itu perputaran uang sampai 1 triliun. Wow. Artinya ini pemulihan ekonomi cukup baik juga, tapi jangan sampai pula karena kita mengejar itu, kata Bunda tadi, ada klaster baru. Alhamdulillah sampai hari ini, dan kita berharap bahwa memang nggak ada gitu ya, nggak ada klaster baru itu, tapi tetap saja kita memang harus waspada, tracing harus tetap kita lakukan. Sekali lagi kami selalu berkomitmen dan tetap konsisten, apapun yang dibutuhkan oleh stakeholder terkait dalam rangka penanganan ini, insya Allah nggak akan ada persoalan. Kami sepanjang memang memenuhi aturan dan mekanisme, kami pasti akan support itu. Nah Bunda tadi juga sempat menyebutkan bahwa ada varian baru dari COVID-19 yaitu Omicron, tapi belum selesai dihebohkan masyarakat dengan varian baru ini. Ada juga informasinya bahwa ada varian baru lagi yaitu Delmicron. Nah, benarkah informasi ini Bunda? Seperti apa penjelasannya? Ya, kalau sampai kemarin kami Vicon terakhir dengan Pak Menteri Kesehatan, beliau hanya mengulas sampai ke Omicron. Ya, jadi dalam hal ini bagi masyarakat itu tadi tidak usah bingung dengan varian baru. Yang penting tugas masyarakat adalah patuhi protokol kesehatan, kecuali terutama masker. Ya, karena vaksinasi tidak bisa untuk menghindari virus masuk ke tubuh kita, tapi masker bisa menghindari
virus masuk ke tubuh kita. Ya, jadi kalau varian baru yang Delmicron itu mungkin saja benar sudah ada, tapi mungkin para pakar belum melakukan suatu publikasi ya tentang yang baru. Kemarin juga kami baru terinfokan dengan Omicron. Oke. Dan Bunda, apakah kita ini memiliki harapan nih Bunda untuk benar-benar terbebas dari COVID-19? Ya, harapan harus selalu ada ya, karena keputusasaan bagi seorang muslim itu sangat tidak baik. Ya, kita semua, kalau saya pribadi muslim, juga semua agama, mungkin keputusasaan itu tidak baik. Jadi selalu harapan ada, dan perlu diingat pandemi itu tidak akan berakhir, hanya bisa berubah menjadi endemi. Nah, endemi itu bagaimana situasi endemi? Kita lihat penyakit DBD, penyakit malaria, itu adalah penyakit-penyakit yang selalu ada di tengah masyarakat. Tapi mudah-mudahan kita bisa jaga tidak mematikan. Nah, itu nanti berubah menjadi endemi. Kapan sih berubah? Pasti tanya kan. Kapan sih berakhirnya? Ya, tatkala mungkin imunitas kelompok itu, herd immunity sudah terbentuk, ya, kekebalan kelompok itu, dan juga ditemukannya satu obat untuk virus COVID. Ini kan lagi diteliti. Selama ini kan hanya dipakai secara umum saja. Obat-obat virus yang mungkin karena kita belum siap akan ada pandemi, obat virus yang biasa dipakai untuk yang COVID. Nah, sekarang lagi diteliti sebenarnya obat untuk COVID-19 itu apa sih? Ya seperti malaria, kita kan tahu ada obat khusus malaria. Nah, ini kita ingin sebenarnya COVID ini yang pastinya apa? Ya seperti kemarin ada obat cacing bisa diklaim menjadi obat COVID kan. Nah, jadi ini sekarang lagi diteliti oleh pakar. Mudah-mudahan nanti ada. Ini obat ke virus COVID-19 itu adalah A misalnya, B. Nah, itu. Jadi kalau ditanya kapan berakhir, mungkin kita akan hidup berdampingan terus nih dengan COVID, tapi kita mudah-mudahan sudah ada kekebalan, ya. Jadi kayak seperti flu lah. Flu kan setiap saat bisa saja kalau kita lelah, imunitas turun, kita bisa terserang flu. Tapi insya Allah dia self-limited disease, artinya dalam 5 hari, tatkala tidak ada infeksi tambahan dari penyakit lain, dia akan sembuh dengan sendirinya, asal istirahat yang cukup, makan cukup. Nanti virus corona juga akan seperti itu ya. Walaupun kita tetap berdampingan, tapi kita bisa melawan virus tersebut ya, jangan sampai kalah. Sepertinya nih waktu kita sudah hampir habis nih Bunda, dan juga Bapak Yanuar ya. Mungkin terakhir nih dari Bapak Yanuar, ada yang ingin disampaikan kepada masyarakat terkait penanganan COVID-19 di Lampung? Ya, pertama vaksin itu adalah bagian dari ikhtiar kita untuk memperkuat imun tubuh. Tapi yang terpenting justru ya pertama dari personal itu harus berpikiran positif. Kemudian ya nggak boleh terlalu juga menjadi momok yang menakutkan, karena rasa takut itu sendiri justru bagian dari penyakit itu. Makanya kita ya berpikiran positif itu supaya selalu happy, bahagia, masyarakatnya jangan dibebani dengan pemikiran-pemikiran itu. Siapa yang bisa membuat itu supaya bisa terjadi? Ya kita semua, termasuk sekali lagi, nah harus saya tegaskan berkali-kali ini teman-teman media gitu ya, karena media ini yang selalu dilihat orang secara umum setiap harinya. Jadi kalau mereka bacanya yang baik-baik saja, misalnya yang happy-happy, insya Allah imunitinya masyarakat akan dengan sendirinya nanti bisa kuat. Tapi kalau ditakut-takutin terus, kami mau berbuat seperti apapun juga, kalau masyarakatnya juga ditakut-takutin terus, ya justru jadi masalah juga. Nah, yang dipakai itu juga adalah uang rakyat. Jadi kita harus semua menjaga itu. Jadi kita tingkatkan herd immunity. Vaksin adalah bagian dari ikhtiar, tapi kuncinya ada di diri kita pribadi masing-masing orang. Nah kalau dari Bunda sendiri nih apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat Lampung, atau juga mungkin memiliki target khusus nih di pencapaian 2022 mendatang? Iya, saya ingin minta kepada masyarakat, pandemi ini akan berakhir bila kita bekerja sama dengan baik. Yang pertama, masing-masing sudah berbagi tugas. Tugas kita dari pemerintah itu tadi 3T dan I. Melakukan tes terus, tracing, treatment, menyiapkan tempat isolasi, baik rumah sakit maupun isolasi terpadu. Lalu juga masyarakat tolong patuhi protokol kesehatan, apalagi ini akan ada malam tahun baru. Walaupun kita tidak dilakukan PPKM level 3, namun ada aturan-aturan yang harus diikuti oleh tempat-tempat yang mengadakan acara.
Ya, itu maksimal harus 50%, tidak bisa 100%. Ya, jadi bisa mungkin tetap buka, ada jamnya. Sampai jam berapa itu tolong dipatuhi, karena kita punya Perda juga ya, Perda 3 2020 tentang adaptasi kebiasaan baru. Nah, itu kalau Perda ditegakkan sampai sanksi nanti membayar denda ya, Pak Yanuar, itu akan ada gitu ya. Nah, itu jadi tugasnya adalah pemerintah jelas. Tugasnya adalah 3T dan I, masyarakat patuhi protokol kesehatan, masyarakat bisa juga sebagai agent of change ya. Jadi bisa untuk melakukan perubahan-perubahan yang baik. Tentunya kita mengkomunikasikan risiko terus dengan masyarakat, dengan ikhtiar kita seperti kata Pak Ketua Komisi 5 adalah dengan vaksinasi. Nah, itu mungkin yang bisa kita berubah pandemi menjadi endemi nantinya. Oke, amin. Mudah-mudahan kita bisa segera mendapatkan fasilitas vaksinasi di seluruh daerah dan merata ya Bunda ya. Oke, Pak Yanuar, Bunda, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan kita ada kesempatan lagi untuk berbincang-bincang dengan tema yang berbeda tentunya. Siap. Oke, pemirsa, demikian talk show atau juga bincang-bincang kita di hari ini bersama dengan Bunda Dr. Haja Rehana MK selaku Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, dan juga Bapak Yanuar Irawan SEMM selaku Ketua Komisi 5 DPRD Provinsi Lampung. Tentunya terima kasih untuk Anda semua yang sudah menyaksikan acara ini, dan mudah-mudahan juga ada kesempatan untuk kita berbincang-bincang lagi dengan beliau, narasumber kita yang hadir di hari ini. Saatnya Nova Marisa mohon diri, sampai jumpa. Terima kasih Bunda.